Hai, jumpa lagi dalam pertemuan kita kali ini. Saya akan membahas tentang peruntungan 12 zodiak Cina di tahun Kelinci Air 2023. Saya mohon maaf, mungkin belakangan ini saya tidak terlalu aktif mengupload video karena adanya kesibukan dan satu hal lain. Dan mungkin selanjutnya saya akan secara rutin akan mengeluarkan video-video saya di setiap 1 atau 2 minggu ke depan. Karena sudah mendekati tahun Kelinci Air 2023, saya akan membahas tentang peruntungan 12 zodiak untuk di tahun nanti di depan ini. Bagi yang menyukai video ini, silakan di-like, kemudian subscribe, dan dibunyikan loncengnya, sehingga pada saat ada video baru saya lagi nantinya, para subscriber tentunya akan dapat mendapatkan info terlebih dahulu bahwa ada video baru dari saya. Nah, 12 zodiak China itu ada 12 ya, seperti kita ketahui, dimulai dari tikus, sapi atau kerbau ya, kemudian harimau, kemudian kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Tahun 2023, seperti kita ketahui, adalah tahun air ya, kayu air ya kalau boleh saya bilang, atau terkadang kita menyebutkannya sebagai kelinci air karena lambang di bawah ini ya itu melambangkan kelinci ya, yang lambang kayu ini adalah lambang kelinci, sehingga disebutkan sebagai lambang sebagai simbol tahun 2023 adalah kelinci air. Saya tidak akan membahas terlalu panjang mengenai tahun ya, mungkin saya akan buat di video lain pada kesempatan lain. Pada prinsipnya kalau dilihat dua siklus ini adalah sifatnya seperti kalau kita perhatikan air itu menghidupin kayu, sehingga boleh dikatakan pada siklus di tahun 2023 ini segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar ya. Nah, masalahnya sekarang kapan sebenarnya tepatnya perhitungan tahun itu dimulai ya? Sebenarnya dimulainya adalah tanggal 4 Februari 2023. Jadi pergantian energinya itu atau memasuki tahun kelinci itu adalah tahun 2023. Tepatnya di jam 10.42 untuk UTC plus 8. Kalau kita di Jakarta berarti itu 9.42 pagi ya. Nah, ada satu lagi, kita kan terkadang memperingatin Imlek ya. Imlek itu sebenarnya adalah perayaan musim semi, awal musim semi yang jatuhnya pada tanggal 22 Januari 2023. Yang sebenarnya pada saat ini energi daripada kelinci air tersebut sebenarnya belum masuk, dan sebenarnya masuknya adalah mulai pada tanggal 4 Februari 2023 jam 9.42 di waktu Indonesia Barat ya. Kalau untuk waktu Indonesia Tengah tentunya 10.42 dan waktu Indonesia Timur adalah 11.42. Oke, saya tidak akan panjang lebar. Saya akan memulai dengan zodiak pertama, yaitu tikus ya. Kalau kita perhatikan, saya selalu memberikan lambang untuk bintang yang baik itu dengan lambang berwarna merah, sementara untuk bintang yang kurang begitu baik saya lambangkan dengan warna biru. Kalau kita perhatikan untuk di tahun ini, tikus itu memiliki 6 bintang baik dan 4 bintang buruk. Namun bukan berarti dengan jumlah proporsi yang bintang yang jauh lebih baik itu terkadang jauh lebih menguntungkan. Terkadang harus kita mengetahui makna daripada bintang-bintang yang ada. Secara umum, adanya
bintang-bintang ini ya, seperti bintang Fute ini ya, boleh dikatakan bintang ini akan membantu untuk menghilangkan rintangan ya. Jadi dalam perjalanan kehidupannya ini mungkin di tahun 2023 orang yang bersio tikus ya itu akan ada kesempatan untuk jalankan sesuatu yang tentunya dengan hilangnya rintangan dengan adanya bintang dari Fute ya. Jadi energi yang kurang baik itu bisa menjadi baik ya. Jadi ini membawa berkah positif dan memberikan peluang kekayaan dan meningkatkan semua bintang kekayaan lainnya. Kemudian karena bersama dengan bintang Tiente, tentunya ini juga akan sangat membantu ya. Jadi ada bantuan dari langit sehingga membawa berkah yang lebih positif dan disertai dengan Fusing ya. Fusing ini bintang kemakmuran ya. Adanya ketiga bintang ini sebenarnya boleh menandakan bahwa di tahun ini orang yang bersio tikus itu akan memiliki keberuntungan dan kemakmuran ya. Dan hanya sayangnya bintang Fusing tidak seperti bintang Fute. Fute ini bisa menetralkan kalau ada bintang negatif. Kalau Fusing dia tidak. Dia hanya membawa sebuah nilai kemakmuran. Kemudian ada sebuah bintang lagi, yaitu bintang Hongluan. Hongluan ini dia lebih membawa keberuntungan dalam hubungan interpersonal. Ya, jadi secara tidak langsung sebenarnya ini bisa kita katakan sebagai bintang percintaan, namun juga bisa dalam arti dalam karir berarti bisa bertemu dengan atau berhubungan dengan orang-orang yang secara tidak langsung akan membawa keberuntungan karir ya. Nah, kemudian bintang Hongluan ini kebetulan didampingi oleh bintang Taohua, sehingga bintang Taohua ini atau kita sebutkan sebagai peach blossom bahasa Inggrisnya. Jadi boleh dibilang bisa di tahun ini mereka yang bersio tikus itu mungkin bagi yang masih lajang mungkin di tahun ini akan bisa bertemu dengan pasangannya. Kemudian adanya bintang Lusen ini sebenarnya juga adalah bintang kekayaan, tentunya ada kaitannya dengan bintang-bintang Fusing, sehingga boleh dikatakan di tahun ini mereka yang bersio tikus itu memiliki kesempatan untuk maju, baik dalam hubungan interpersonal maupun dalam karirnya. Adanya 4 bintang negatif ya, yang saya tandai berwarna biru ini, ya. Di tahun ini sih mungkin orang yang bersio tikus mungkin harus berhati-hati akan adanya perlakuan buruk ataupun orang-orang yang tidak berterima kasih terhadap bantuan yang telah diberikan oleh orang yang bersio tikus ya. Dan bisa aja kemungkinan akan adanya gosip ataupun rumor terhadap diri Anda. Namun menurut saya cukup mungkin kita tidak terlalu terlibat dalam pembicaraan yang mungkin berkaitan dengan hal-hal yang menurut saya tidak penting dibicarakan, lebih baik kita tidak bicarakan. Ya, jadi lebih baik kita mengurungkan niat kita untuk mendiskusikan hal-hal yang mungkin tidak perlu. Istilahnya berbicaralah sesuai dengan kepentingannya saja ya. Jadi tidak penting yang tidak usah bicara. Kemudian adanya bintang berkabung ya sebenarnya bisa diartikan kemungkinan ya, tapi ini hanya kemungkinan bahwa di tahun ini mungkin ada anggota keluarga yang mungkin bisa meninggalkan diri kita. Kemudian tahun ini juga orang-orang yang bersio tikus juga harus berhati-hati karena bisa kemungkinan emosionalnya tidak stabil. Seperti saya katakan, berbicaralah seperlunya dan mengendalikan emosi kita seperlunya sehingga kita di tahun 2023 ini akan jauh lebih lancar ya dan tidak begitu bermasalah. Berikutnya adalah mereka yang bersio kerbau ya.
Mereka yang bersiok kerbau di tahun ini hanya memiliki peruntungan bintang baik satu, sementara bintang yang jelek itu ada 8 ya kalau kita perhatikan. Namun bukan berarti seperti sudah saya sebutkan di awal, tidak bisa kita proporsional dengan menghitung jumlah, oh ini bintang baiknya banyak, ini bintang buruknya sedikit, sehingga jauh lebih beruntung. Terkadang ya tetap dalam kehidupan ini seperti kita katakan selalu ada sisi yang positif dan ada sisi yang negatif. Nah, Kenkang ini atau bintang keberuntungan yang baik ini menandakan bahwa di tahun ini orang-orang yang bersio kerbau itu akan lebih bisa berkreatif ya, bisa analitis dan mungkin akan bawa ketenaran dalam pengetahuan ataupun bakat orang tersebut ya. Jadi di tahun ini kalau memang mereka yang bersio kerbau ini mungkin ingin berkembang atau mengembangkan bakat mereka, mungkin inilah kesempatan di tahun ini untuk mengembangkan bakat dari mereka. Nah, mari kita bicarakan bintang-bintang yang buruk ya. Di sini di tahun ini kelinci ya, mereka yang bersio kerbau ini kadang mungkin agak bisa mengalami kegelisahan ya, dan terkadang mungkin karena ada pengaruh bintang ini terkadang agak bingung dalam mengambil suatu sikap ya. Dan biasanya hal ini berkaitan dengan hubungan dalam keluarga ataupun dalam kekayaan ya. Boleh dikatakan bintang Pawei ini ya, itu adalah bintang yang bisa menunjukkan adanya suatu emosional yang sifatnya depresi. Kemudian bintang berikutnya di tahun ini sebenarnya mereka yang bersio kerbau itu mungkin akan mengalami kendala ataupun masalah pada saat berhubungan dengan pasangannya. Sehingga diharapkan pada tahun ini mereka yang bersio sapi ini mungkin bisa lebih terbuka ya dan berkomunikasi dengan cara yang jujur sehingga hal-hal seperti demikian bisa dihindari. Kemudian selain itu mereka yang bersio kerbau ini juga harus hati-hati karena terutama mungkin di dalam perjalanan karena ada kemungkinan bisa mengalami kecelakaan dan cacat ya, sehingga sangat tidak disarankan, sebenarnya sih secara umum tidak disarankan ya untuk membawa kendaraan dalam kondisi yang sangat cepat ya. Selain itu juga ada kemungkinan kekayaan yang telah diperoleh itu juga bisa dicuri ya, istilahnya diambil oleh orang lain sehingga mereka yang bersio kerbau di tahun ini harus sangat berhati-hati dalam menjaga kekayaannya. Kemudian adanya bintang kuasu ini ya, atau kita sebutkan sebagai bintang kesendirian, bisa dikatakan di tahun ini mereka yang bersio kerbau ini mungkin lebih banyak akan menyendiri sehingga terkadang bisa menimbulkan permasalahan apabila keluarga yang bersangkutan tidak memahami ataupun tidak mengerti ya bahwa memang pengaruh bintang di tahun ini membuat mereka yang bersio kerbau ini akan lebih suka menyendiri. Kemudian selain itu karena didampingi dengan bintang Kuchen ya, nah, itu juga menunjukkan kesepian ya. Jadi boleh dikatakan orang-orang yang dengan dua bintang ini, meskipun di tahun ini dipengaruhi oleh dua bintang yang boleh dikatakan ingin menyendiri ya, namun sangat disarankan menyendiri mungkin jangan berada di dalam lingkungan rumah. Pergilah keluar mungkin dengan berjalan-jalan di luar, meskipun menyendiri, dengan demikian kan hati kita bisa juga jauh lebih terbuka dan mungkin saja kita bisa mendapatkan ide-ide lain pada saat kita berada di luar.
Kemudian dalam bintang yang lain lagi, kalau saya perhatikan, kemungkinan bahwa di dalam keluarga mereka yang bersio kerbau, ya, ada keluarganya yang mungkin akan mengalami sakit, ya, terutama yang mungkin berusia lanjut, karena itu mungkin mohon berikan perhatian pada mereka yang sudah berusia lanjut, bagi mereka yang bersio kerbau, untuk anggota keluarga di rumahnya. Kemudian, selain itu, bintang emosional Qing Yang ini sebenarnya lebih menunjukkan tindakan ketidaksabaran, ya, sehingga boleh dikatakan orang-orang yang bersio kerbau di tahun kelinci air ini agar jauh mungkin bisa lebih berhati-hati dan tidak terlalu ceroboh dalam mengambil suatu keputusan. Berikutnya adalah mereka yang bersio harimau. Bersio harimau, kalau kita amatin, dua-dua bintangnya jumlahnya sama, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, bintang yang baik, kalau kita perhatikan, adanya bintang yang membawa kekayaan, ya. Biasanya adanya bintang Wufu ini lima ya, artinya lima. Jadi setidak-tidaknya ada 5 sumber pendapatan, ataupun mungkin seandainya beliau bekerja dengan dibantu orang, mungkin bisa adanya bantuan 5 orang yang akan menghasilkan uang bagi diri Anda. Kemudian di tahun ini juga mereka yang bersio harimau itu status sosial mereka akan meningkat, namun ada sisi jeleknya dari bintang Moya ini, meskipun bintangnya berwarna merah, karena status sudah meningkat, terkadang itu bisa menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran dan cemas, ya. Jadi menurut saya sih orang-orang yang bersio harimau di tahun ini agar bisa tetap dalam menjaga emosinya, sehingga selalu berada dalam kondisi stabil meskipun statusnya meningkat di tahun ini. Ya, mungkin menjadi perhatian orang, menjadi kadang bisa menimbulkan perasaan tidak enak dan lain-lain. Namun menurut saya ini adalah suatu proses kemajuan yang tentunya harus kita nilai secara positif, ya. Kemudian tentunya dengan status yang meningkat ini, kita juga harus menjaga keseimbangan antara pekerjaan yang kita kerjakan dan juga dengan kehidupan dalam rumah, ya. Kemudian dibantu dengan bintang Cincing ini membawa mereka yang bersio harimau ini akan istilahnya peroleh kedamaian, ya, sehingga boleh dikatakan di tahun ini mereka yang bersio harimau, bagi mereka yang masih lajang, mungkin bisa akan mendapatkan jodoh atau pasangan, ya. Nah, bintang buruk yang berpengaruh, kalau saya perhatikan, mereka yang bersio harimau di tahun ini mungkin juga harus menahan ucapannya, bila tidak perlu, mungkin tidak perlu diutarakan, karena adanya bintang yang bisa berpengaruh terhadap adanya gosip ataupun perselisihan, ya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan duit, ya. Nah, ini yang juga mungkin sehingga nantinya ke depan kita menghindari adanya tuntutan hukum. Kemudian di tahun ini orang yang bersio harimau disarankan juga untuk melakukan check up rutin, karena di tahun ini ada bintang penyakit yang mungkin akan sedikit tidaknya berpengaruh terhadap kondisi daripada kesehatan daripada mereka yang bersio harimau ini, ya. Dan bagi mereka yang wanita, mungkin hati-hati kalau bagi mereka yang sudah mengandung, agar menjaga kehamilannya dan tidak beraktivitas terlalu berlebihan sehingga bisa menimbulkan keguguran. Saya akan lanjutkan di video saya yang berikutnya. Terima kasih.